Shalom, senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa kembali menyapa teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Dan sekarang itu sudah mau pukul 1 dini hari ya. Sekarang berarti masuk di hari Selasa, karena tadi malam tuh hari Senin. Jadi jam segini saya udah mau tidur. Dari saya bangun jam 6 pagi biasanya, terus saya berdoa, saya baca firman, terus saya kerja, terus saya kuliah. Kenapa sampai jam segini? Karena ngerjain tugas. Jadi tugasnya itu banyak banget, numpuk-numpuk kayak makan burger. Kalau buat teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Ingvi Rizky Ramadan, saya seorang murtadin asal Surabaya. Dan saya kuliah apa? Saya kuliah teologi karena saya disponsori oleh salah seorang subscriber YouTube saya. Dan saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya jujur gak mengerti kalau saya lulus kuliah nanti mau jadi apa. Dan saya pengen saksikan itu sebelum saya tidur. Itu apa ya? Dulu saya itu sering mengeluh, sering menyesal tentang hari kelahiran saya. Kenapa saya harus lahir? Kenapa saya harus hidup di dunia ini? Kalau dari kecil saya harus hidup susah. Kalau dari kecil saya harus hidup menderita. Sekolah, habis sekolah saya jualan. Habis jualan kadang saya ngamen. Saya kepanasan, saya kehujanan, sampai kulit saya gosong kayak gini. Saya terus mengutuk hari kelahiran saya. Saya terus menyesal mengapa saya hidup, mengapa kok saya itu dilahirkan ya. Saya menyesal gitu. Bahkan saya merasa saya tidak bisa membanggakan orang tua saya. Kenapa saya hanya menjadi orang yang seperti ini. Tapi pada beberapa minggu ini banyak orang bertanya kepada saya, kamu kok bisa kuat sih? Dari pagi kamu bangun terus mengatur rumah, ini harus begini, harus begitu, terus habis gitu kerja. Dan kerja saya keliling ya, naik motor dari Surabaya ke Sidoarjo, terus balik ke Surabaya lagi, terus kuliah, mikir ya, mengerjakan tugas juga pikir bagaimana saya mencari hikmat untuk menafsirkan Alkitab, untuk menginjil, untuk melayani. Sampai jam segini saya belum tidur. Saya itu jadi merasa saya akhirnya saya menjawab gitu ya sama orang-orang begini, tahu nggak sih apa Mike Tyson itu kenapa di dalam satu ronde, harusnya itu satu ronde itu kan berapa menit ya, 3 menit atau berapa ya, tapi Mike Tyson itu bisa bertahan sampai lebih dari yang seharusnya satu ronde itu berapa gitu. Itu kenapa dia bisa bertahan seperti itu? Karena terbiasa. Kayak terbiasa melakukan atau terbiasa dipukulin, terbiasa latihan dipukulin, sehingga Mike Tyson menjadi kuat lebih dari rata-rata. Dan saya juga bilang sama orang-orang yang bertanya sama saya, kenapa saya bisa kuat? Karena terbiasa. Karena dari kecil saya sudah digembleng untuk survive, untuk sekolah, cari uang, jarang tidur, jarang makan, ya, supaya saya dan adik-adik saya bisa hidup. Dan saya nggak menyangka bahwa ilmu gemblengan itu bisa berguna untuk hidup saya saat ini. Kalau misalkan saya tidak bekerja, saya cuma kuliah, saya tidak bekerja, dari mana saya bisa menghidupi
keluarga saya. Saya bekerja saja, saya tidak cukup sama sekali. Saya bekerja karena saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya untuk bekerja. Tetapi pemeliharaan Tuhanlah yang buat keluarga saya hidup. Apalagi kalau saya nggak bekerja, ya. Tapi kalau saya memilih bekerja saja dan saya tidak mau kuliah, saya merasa bahwa Tuhan yang menghendaki saya kuliah karena saya sudah minta tanda-tandanya. Jadi saya harus melakukan kedua-duanya, yaitu bekerja dan kuliah, sampai nggak tahu bagaimana rencana Tuhan selanjutnya dalam kehidupan saya. Akhirnya, dulu yang saya menyesal dan mengutuki hari kelahiran saya, mengapa saya menderita, mengapa saya susah, saya sudah temukan jawabannya sekarang, yaitu bahwa Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah memilih saya sebelum saya mengenal Tuhan. Tuhan sudah memilih saya sejak saya dalam kandungan, dan Tuhan tahu bahwa saat ini harus saya lalui dengan berat, tapi saya sudah terbiasa melakukan hal itu dari kecil. Maka itu Tuhan izinkan saya lahir dari rahim ibu saya dan dari keluarga bapak dan ibu saya, supaya saya bisa menjalani kehidupan yang saat ini. Saya sudah dilatih dari kecil. Latihan saya adalah latihan yang nyata, ya. Ayat ini nyata. Sebentar, saya mau baca. Bentar ya. Ayatnya ada di mana tadi? Di mana tadi? Alkitab Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Saya bersyukur kejadian saya begitu dahsyat. Tuhan telah menenun saya dan membentuk saya dari kandungan ibu. Dan saat ini saya kuat karena tenunan tangan Tuhan dari kandungan ibu saya. Tuhan tahu bagaimana cara melatih saya dengan baik, supaya saya bisa kuat, bisa rendah hati, rendah diri, bisa melayani dengan hati, bisa mengerti rencana Tuhan. Dan dulu saya juga kecil, saya tidur beralaskan beralaskan kardus, karena dulu kami tidak bisa membeli kasur. Dan saat ini pun saya juga tidur begini. Dan saya puji Tuhan, biarkan keluarga saya yang tidur kamar, ya, karena saya cuman bisa ngontrak kecil rumah nih, kontrakan saya kecil kok, ya. Tuh di luar ini ruang tamu, terus kamar kecil gitu. Dan kontrakan saya ini murah, 1 tahun cuman 7.500.000. Letaknya tuh di desa, ya. Ini kayak di pedalaman desa di Surabaya gitu. Karena kalau sudah di kota harganya sudah belasan juta dan saya nggak mampu. Jadi biarlah saya tetap bersyukur sama Tuhan, ya. Bentar lagi saya tidur. Yang penting saya bisa nyenyak, karena kita bisa beli kasur tapi kita nggak bisa beli tidur nyenyak. Benar kan? Saya bersyukur, sebentar lagi saya mau tidur nyenyak karena sudah capek banget dan saya sudah menyerahkan semua kehidupan saya
dalam Tuhan Yesus. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat buat semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Dadah.